Selamat pagi ya di program acara cerita edisi Senin 10 Juli 2024 kali ini spesial Warga Kota. Kita akan menyimak talk show kita bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, hari ini tema cukup menarik ya Warga Kota, di mana kita akan membahas salah satu sistem inovasi ya yang namanya SITERAPIL, Sistem Informasi Penetapan Pengadilan Terintegrasi dengan Disdukcapil. Dan di studio kita sudah hadir narasumber kita kenalkan dulu ya Warga Kota. Ada Gusti Ngurah Arya Dharma Susila SH atau akrab disapa Rahmi, yang merupakan Clerk Analis Perkara Peradilan Agen Perubahan dari Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2024. Kita sapa dulu. Selamat pagi, apa kabar Adi? Selamat pagi, kabar baik. Halo juga untuk Warga Kota Denpasar. Baik, jadi kita dan juga Ratia akan membahas nih terkait dengan SITERAPIL. Sebenarnya apa sih SITERAPIL ini? Inovasi seperti apa SITERAPIL ini? Mungkin banyak warga kota juga yang belum tahu. Silakan Ratia. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya. Senang sekali bisa hadir di sini untuk menjelaskan inovasi dari kami Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu SITERAPIL, Sistem Informasi Penetapan Pengadilan Terintegrasi Disdukcapil. Disdukcapil di kota mana aja sih? Jadi Pengadilan Negeri Denpasar itu sendiri juga mewilayahi Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Jadi di sini Disdukcapil Kota Denpasar dan juga Disdukcapil Kabupaten Badung. Aplikasi SITERAPIL itu sendiri sebenarnya latar belakang kita membuat inovasi ini karena di Mahkamah Agung itu sendiri telah diterbitkan salah satu perma. Perma itu peraturan Mahkamah Agung, yaitu pada Perma nomor 7 tahun 2022 tentang peradilan secara elektronik. Oke, jadi dengan berdasarkan Perma tersebut, jadi kami membuat suatu inovasi di mana untuk mempermudah dan memperlancar kinerja kami di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat dengan menggunakan SITERAPIL ini, di mana sekarang kalau di pengadilan sudah ada persidangan secara elektronik itu yang disebut dengan e-court. Dan di mana nantinya dari e-court itu, dari persidangan elektronik, setelah putus akan menghasilkan suatu putusan ataupun penetapan. Nah, di sana
bagi para pencari keadilan, mereka akan melanjutkan ke step selanjutnya. Seperti contohnya misalnya ada seseorang yang mau melakukan perceraian, nanti hasilnya akan suatu putusan perceraian dan mereka harus membutuhkan akte perceraian. Nah, gitu. Nah, untuk melanjutkan seperti itu, nah kami dari pengadilan membuat suatu jembatan di sini antara Pengadilan Negeri Denpasar dan juga di Dukcapil Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung, yaitu aplikasi Siterampil ini. Nah, dari aplikasi Siterampil ini kami memberikan suatu pelayanan. Kalau kita lihat secara konvensional, pihak pencari keadilan atau masyarakat secara umum nanti kalau putusannya atau penetapannya sudah ada, mereka akan secara mandiri membawa hasilnya itu berupa lampiran harus ke Dukcapil secara bolak-balik seperti itu. Nah, di sini kami memberikan suatu layanan, tidak perlu untuk seperti itu. Jadi dari aplikasi Siterampil, putusan dan juga penetapan akan di-upload di sana, dan dari pihak Dukcapil akan menerima dan diteliti terlebih dahulu hingga nanti akhirnya menghasilkan suatu produk di Dukcapil tergantung permohonan yang diminta oleh pencari keadilan, seperti itu. Oke, baik. Jadi gambaran umumnya ini adalah satu aplikasi yang menghubungkan putusannya langsung untuk nanti mempermudah nih warga kota mendapatkan tadi seperti hasil keluarannya akte, contohnya perceraian seperti itu ya. Jadi tidak usah ngurus bolak-balik lagi ya. Oke, jadi seperti itu ya warga kota, kemudahan yang merupakan inovasi ya dari Siterampil ini. Nah, kalau boleh tahu selain putusan cerai ya, mungkin hal apa lagi nih yang bisa langsung terkoneksi dari Siterampil ini menuju ke Dukcapil? Oke, sebenarnya di Siterampil ini ada beberapa layanan yang kami berikan, yang dimana nanti akan dilanjutkan oleh Dukcapil. Beberapanya antara lain nanti akan ada akte cerai, kemudian akte kematian, dispensasi nikah atau izin kawin, kemudian ada perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran, lalu permohonan akte kelahiran terlambat, permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak, akte perkawinan, pengakuan anak, dan pengesahan perkawinan. Nah, ada 10 item sebenarnya di Siterampil ini. Jadi banyak sekali layanan yang tersedia sebenarnya di Siterampil ini ya. Mungkin buat warga kota yang bingung kemarin ngurus ganti nama sulit ya. Sekarang sudah ada Siterampil yang langsung mengkoneksikan, jadi nggak usah print-print berkas lagi, bawa ke Capil bolak-balik gitu ya, tadi ya. Oke, baik. Jadi seperti itulah warga kota aplikasi atau inovasi Siterampil. Nah, kemudian siapa yang ini bisa menggunakan atau menjalankan aplikasi Siterampil ini? Apakah ini warga kota juga bisa atau perannya dari pengadilan kemudian dengan Dukcapil? Silakan Radi. Baik, jadi yang menjalankan aplikasi ini jika dilihat dari alur dari awal, sebenarnya dari kami terlebih dahulu dari pihak pengadilannya yang melakukannya, dari permohonan awal di mana mereka mulai melakukan pendaftaran perkara, baik itu gugatan ataupun permohonan, dari pihak kami akan melakukan sortir dulu dari petugas kami. Nah, seperti itu akan dilihat permohonan tersebut yang nantinya atau gugatan tersebut akan nantinya bermuara kemana, apakah Kabupaten Badung atau ke Kota Denpasar. Nah, setelah itu akan dilihat dari permohonan yang masuk dibuatkan nomor perkara terlebih dahulu. Setelah ada nomor perkara baru dimasukkan di Siterampil. Data-data yang diperlukan akan dimasukkan di Siterampil. Setelah semua dimasukkan, nanti akan menunggu hingga sampai ada putusan atau penetapan dari pengadilan. Nah, setelah itu jika sudah ada penetapan dari pengadilan,
nantinya akan dilanjutkan kepada Disdukcapil setelah kami memasukkan atau mengupload penetapan tersebut. Untuk warga kota di sini itu di bagian mana sih? Nah, nantinya warga kota itu sendiri dari datanya yang mereka yang sudah masuk di sana, termasuk ada nomor telepon kan di sana, nanti mereka akan menerima notifikasi melalui WhatsApp bahwa apakah akte atau produk Disdukcapil yang mereka inginkan sudah selesai gitu. Nanti akan di WhatsApp langsung ke nomor para pemohon gitu. Jadi seperti itu kan alurnya ya, dari si terampil ini hingga sampai nantinya pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Jadi nomornya nggak boleh salah ya yang dikasih. Betul, nanti salah orang. Iya. Jadi harus pastikan nomornya benar ya warga kota, untuk warga kota yang mungkin yang sedang mengurus juga ya. Baik itu tadi seperti disebutkan 10 produk atau item tadi, atau perceraian, pergantian nama, adopsi dan masih banyak lainnya. Nah kemudian ini di mana dapat ditemukan atau dijalankannya inovasi si terampil ini? Untuk dapat dijalankannya inovasi ini ada di website kami, yaitu siterampil.pn-denpasar.go.id. Dari website tersebut, dari link tersebut, sebenarnya bisa diakses dari mana saja, baik itu di kantor ataupun di rumah. Namun yang dapat untuk melakukan penginputan data atau validasi, konfirmasi seperti itu dari pihak pengadilan dan juga dari pihak Disdukcapil. Nah di sini jadi sebenarnya masyarakat jadi hanya menunggu hasil dari Disdukcapilnya itu. Jadi masyarakat ini cukup menunggu notifikasi jadinya ya tadi ya. Kemudian kapan dioperasikan inovasi si terampil ini sebenarnya? Inovasi si terampil ini mulai dioperasikan tahun lalu sebenarnya. Kami sudah membuat MOU bersama Disdukcapil Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung di bulan Januari tahun 2023. Kemudian mulai launching dan juga melakukan sosialisasi dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Disdukcapil pada bulan Mei 2023. Setelah itu barulah kita mulai untuk mengoperasikan si terampil. Jadi jika dihitung sudah setahunan lah untuk si terampil ini berjalan. Jadi ini merupakan inovasi baru berarti ya, baru diterapkan tahun kemarin. Jadi selama pengaplikasiannya ini sudah kira-kira menurut Rade ini sudah efektifkah untuk membantu masyarakat atau pemohon di Kota Denpasar khususnya? Sudah efektif, cuman kami tetap ingin meningkatkan lagi dari inovasi ini karena tentunya tidak selalu setiap orang yang datang akan mengetahui inovasi ini. Mungkin salah satu dengan datang ke RPKD seperti ini, jadi bisa mensosialisasikan ke warga kota, jadi lebih didengar secara langsung gitu. Baik, jadi mudah-mudahan melalui talkshow hari ini banyak nih warga kota yang bisa menyimak ya. Aplikasi si terampil ini memang sangat mempermudah mereka, apalagi para pemohon untuk memperoleh ini tadi data atau berkas yang dibutuhkan, jadi tidak usah bolak-balik lagi ke Dukcapil ataupun ke pengadilan ya. Nah kita ingin bahas nih secara lebih detail lagi tadi untuk mekanisme atau teknis penerapan si terampil, tapi warga kota jangan kemana-mana dulu. Dan untuk warga kota juga yang mungkin ada pertanyaan nih yang masih bingung, ada punya permohonan ataupun kasus nih yang masih kebingungan, silakan langsung kirimkan pertanyaannya melalui WA kami di nomor 081 338 338 926. Kami tunggu 10 jam 10 ya warga kota, dan jangan kemana-mana dulu, kita masih
bersama dengan Rahdi dari Pengadilan Negeri Denpasar yang akan membahas terkait dengan si terampil. Tetap stay tune di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar. Teman-teman PKDA warga kota, selamat pagi. Masih bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar. Hari ini kita membahas terkait inovasi si terampil, sistem informasi penetapan pengadilan terintegrasi dengan Disdukcapil, bersama dengan Rahdi yang merupakan clerk analis perkara peradilan. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Rahdi ya, apa sih itu si terampil? Jadi ternyata si terampil ini adalah inovasi yang mempermudah warga kota yang sedang melakukan permohonan untuk baik pergantian nama atau perceraian ini supaya langsung datanya atau putusannya masuk ke Disdukcapil. Jadi warga kota tinggal melakukan lanjutannya lagi di Disdukcapil. Kemudian juga kita sudah berbincang-bincang untuk tujuan aplikasinya, kemudian dijalankan oleh siapa, sejak kapan dioperasikan, dan kita ingin tahu sekarang nih bagaimana mekanismenya atau teknis penerapan dari si terampil ini lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk teknisnya itu para pihak itu akan mengajukan perkara terlebih dahulu, baik itu berupa permohonan ataupun gugatan. Yang dimana kalau gugatan maka hasil akhirnya akan berupa putusan, sedangkan kalau permohonan hasil akhirnya akan berupa penetapan. Mereka akan membawakan syarat-syaratnya terlebih dahulu dan mengajukan ke pengadilan, yang dimana di pengadilan akan diajukan melalui e-court namanya. Oke, e-court itu elektronik court, dari peradilan secara elektronik. Oke, terus setelah ditelaah oleh petugas kami, petugas akan mendaftarkan terlebih dahulu di sistem kami. Kami memiliki sistem tersendiri untuk melakukan registrasi perkara. Oke. Setelah itu petugas akan melakukan setelah perkara tersebut diregistrasi, petugas akan menjalankan kembali seperti yang tadi setelah saya bilang, bahwa apakah permohonan atau gugatan ini nantinya akan masuk ke wilayah Kabupaten Badung ataupun Kota Denpasar. Nah, setelah didapatkan seperti itu, maka dari nomor yang telah didaftarkan nanti akan dimasukkan ke sistem kami, yaitu si terampil. Nah, dari si terampil itu akan dimasukkan baik itu Kabupaten Badung ataupun di Kota Denpasar. Kemudian akan di-input beberapa syarat-syaratnya, baik itu KTP, data-data dirinya ke dalam sistem si terampil. Setelah itu tugas akan memberikan notifikasi di si terampil bahwa pada nomor tersebut akan menunggu untuk penetapannya. Nah, di saat menunggu itu akan berlangsung persidangannya di pengadilan, baik itu untuk gugatan maupun permohonan. Jika persidangannya sudah selesai, maka kan ada hasil akhirnya berupa putusan dan juga penetapan. Nah, dari petugas akan mengupload hasil putusan dan juga penetapan tersebut ke dalam si terampil. Dari setelah di-upload, maka dari pihak Disdukcapil baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Bandung akan menelaah kembali untuk berkas-berkasnya, dan kami hanya menunggu untuk divalidasi dan konfirmasi dari Disdukcapil. Jika ada Disdukcapil telah selesai dengan semua prosesnya, maka akan diterbitkan hasil akhir sesuai dengan permohonan yang dibuat oleh para pencari keadilan, baik itu akte perceraian, akte kelahiran, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nanti para pihak yang telah data diri yang telah didaftarkan dari nomor yang ada di registrasi, nomor WhatsApp-nya mereka. Nah, nanti dari pihak si terampil akan mengirimkan notifikasi bahwa
produk di Dukcapil mereka setelah selesai. Nah, ada yang berisi lampiran langsung produknya. Nah, di sana mereka bisa langsung download menjadi berupa soft copy seperti itu. Atau notifikasi tidak ada isi lampirannya, maka mereka harus ngambil langsung secara mandiri ke Dukcapil gitu. Oke, jadi alurnya memang sebenarnya sangat mempermudah masyarakat sebagai pemohon ya, karena dia tinggal duduk, menunggu, dan tentunya ini juga menjadi inovasi yang bisa berkolaborasi dengan Dukcapil. Betul. Nah, sejauh ini tentunya kalau berbicara masalah kolaborasi kan butuh peran dari dua belah pihak. Sejauh diterapkannya aplikasi atau sistem Sitrampil ini, ada nggak sih kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapannya? Baik, tentunya nggak semuanya berjalan dengan lancar atau mulus seperti itu. Selalu ada kendala walaupun kecil-kecil ya. Dan untuk saat ini kendala yang dirasakan bahwa sebenarnya untuk sosialisasinya sih lebih kendala di sana, untuk baik itu dari petugas kami dari Pengadilan Negeri Pasar, baik itu petugas di Dukcapil, dan juga tentunya sosialisasi ke masyarakat secara umum. Walaupun kami sudah memberikan sosialisasi, tapi terkadang juga untuk pemahaman masih kurang. Maka dari itu kami akan berusaha untuk tetap berkolaborasi dengan baik agar aplikasi ini nantinya berjalan lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi tentunya untuk hambatan ini gimana sih, selain sosialisasi tadi, bagaimana untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala yang terjadi? Untuk mengatasinya, kami tetap berkoordinasi antara Pengadilan Negeri Pasar dan juga Dukcapil. Apa saja sih yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu ditambah, atau saran-saran dan masukan tetap kami terima guna nantinya aplikasi ini menjadi lebih baik kan ke depannya. Ini pun juga untuk mempermudah masyarakat begitu. Oke, intinya juga berarti ada koordinasi dan evaluasi juga ya dari masing-masing pihak ya. Oke, kita juga inginkan ya Sitrampil ini benar-benar memang berkembang dan mempermudah masyarakat lagi ya. Nah, kalau untuk data putusan ini kan pastinya ada data-data masyarakat atau pemohon ya. Apakah keamanan data yang masuk ke dalam Sitrampil ini terjamin atau mungkin bisa diakses secara publik atau seperti apa? Kalau diakses secara publik sebenarnya tidak, karena untuk masuk ke dalam aplikasi Sitrampil itu hanya ada beberapa user akun saja, dan itu pun hanya dari pihak pengadilan dan juga dari Dukcapil seperti itu. Untuk secara umum bisa diakses oleh akun-akun dari warga masyarakat. Untuk saat ini tidak, jadi untuk saat ini hanya terbatas, sehingga untuk data-data tidak mungkin tersebar seperti itu. Jadi dipastikan berarti untuk data-data putusan ini terjamin ya. Oke, baik. Nah, kalau selama pengaplikasiannya, penerapannya sejauh ini, Radis sebagai analis perkara peradilan, ada nggak sih harapannya setelah diterapkannya Sitrampil ataupun pengembangan kedepannya nih untuk aplikasi atau sistem Sitrampil ini? Untuk harapannya tentunya dari para pengguna, kami berharap kalau bisa setiap pengguna para pencari keadilan yang datang ke pengadilan bisa menggunakan aplikasi ini, dan juga ditunjang oleh Dukcapil dengan tetap menggunakan aplikasi ini, sehingga kekurangan dokumen atau apapun tidak perlu lagi untuk masyarakat bolak-balik. Cukup kasihan juga nanti kalau untuk bolak-balik dari pengadilan ke
di sini di sebelah kan di Dukcapilnya. Karena apalagi yang main jauh ya. Betul, cukup luas juga soalnya Bandung sama Denpasar. Iya. Oke. Kalau untuk pengembangan si Terampil ini ada nggak sih harapannya dari Rahdi? Untuk harapan kedepannya, pengembangannya ada nanti kemungkinan akan ada suatu tambahan inovasi di dalam si Terampil ini, dan kemungkinan akan mempermudah suatu produk lagi untuk warga kota. Tapi untuk saat ini kita kaji dulu. Oke, kita tunggu kejutannya. Iya, betul. Pengadilan negeri nanti apa nih yang akan dikembangkan lagi dari si Terampil. Nah, kita juga membuka tadi ya pertanyaan dari masyarakat kota yang mungkin ada kebingungan nih terkait urusannya dengan pengadilan negeri atau mungkin juga dengan sistem si Terampil ini. Silahkan diajukan pertanyaannya, bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0813383389. Dan kami akan kembali lagi di kota, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 PKDA, warga kota, selamat pagi. Tentunya masih bincang-bincang kita bersama dengan Pengadilan Negeri yang membahas tentang sistem informasi penetapan pengadilan terintegrasi dengan Disdukcapil atau si Terampil. Masih bersama dengan Rade ya, dari analis perkara peradilan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kan kita sudah banyak sekali ya menginformasikan kepada warga kota gimana sih aplikasi atau sistem si Terampil ini, kemudahan apa saja yang didapat, kemudian juga mekanismenya, kendala hambatannya, kemudian juga masih banyak informasi penting lainnya yang tentunya membuat masyarakat ini ternyata sudah mulai nih ada yang bertanya terkait dengan si Terampil. Jadi kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya Rahdi ya. Nah, yang pertama ini ada Tiri. Pertanyaannya, gimana cara kita update kalau putusannya udah sampai capil atau belum? Itu butuh waktu berapa lama? Mungkin mau langsung dijawab, Rahdi silakan. Boleh. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Tiri. Oke. Gimana sih kita untuk monitoring ya seperti itu ya? Sudah sampai mana tahapan-tahapan dari proses di peradilan sampai di Disdukcapil. Nah, dari aplikasi ini sendiri nantinya seperti yang sudah dibilang tadi, nanti akan ada notifikasi melalui WhatsApp sudah sampai mana sih. Jadi memang untuk nomor WhatsApp itu sendiri sebenarnya harus diisikan dengan benar ya, jangan sampai salah. Nah, seperti itu. Misalnya kalau nanti untuk putusan dan penetapan sudah selesai dan sudah diupload, nanti akan ada notifikasi dari PA juga, terus nanti sudah sampai di Disdukcapil nanti ada notifikasi, dan sampai akhirnya jika sudah ada hasil produk dari Disdukcapil nanti juga ada notifikasi seperti itu. Jadi secara monitoring untuk masyarakat dari kami yang memberitahukan seperti itu sih. Kemudian untuk berapa lamanya untuk di pengadilan itu sendiri, kami setelah penetapan dan putusan itu diterbitkan, saat itu juga selama 1 hari akan dimasukkan ke sistem si Terampil ini. Kemudian saat memasuki ke ranah Disdukcapil, hingga nantinya akan keluar produk Disdukcapil, itu sebenarnya tergantung dari case-nya masing-masing ya, karena setiap case kan berbeda-beda. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, ada 10 item di sini. Jadi untuk kesulitan untuk membuat menyortir berkas yang disiapkan itu berbeda-beda. Jadi untuk harinya sih tergantung dari Disdukcapilnya berapa hari. Karena untuk prosesnya itu saat di Disdukcapil, mereka sendiri mempunyai aplikasi sendiri seperti itu. Jadi saat kami sebagai penyambung, sebagai jembatan,
sudah memberikan penetapan atau keputusan tersebut, mereka akan masukkan ke aplikasi mereka sendiri, yang dimana nantinya dari aplikasi itu akan disalurkan ke desa-desa sesuai dengan tempat pemohon tersebut. Nah, dari desa tersebut yang nantinya akan apakah benar mereka di sana, dan data-datanya itu akan dicek kembali. Jika sudah benar, maka akan dikonfirmasi dan divalidasi dari pihak desa. Nah, setelah itu baru akan muncul produk dari Risduk Capil. Jadi untuk waktu mungkin tergantung dari kondisi tempat masing-masing seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Tere ya. Jadi untuk update-nya tadi bisa ditunggu notifikasi WA-nya dari Pengadilan Negeri, dan untuk berapa lamanya kalau dari PN sendiri ya, prosesnya tadi sudah disebutkan oleh Rade. Ketika putusan ada itu 1 hari sudah bisa di-upload ke sistem, tapi kita perlu verifikasi lagi ya. Iya, dari karena ini kolaborasi juga ada di 2 instansi seperti itu. Baik, jadi seperti itu Tere, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua kita lanjut lagi ya, dari Mbak Yusi di Merdeka. Ini bertanya, Pak, aman nggak data-data putusan itu sebenarnya? Siapa aja yang bisa akses dan cek kayak putusan-putusan itu? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Yusi. Untuk putusan sebenarnya datanya aman, karena tidak sembarang orang yang bisa mengecek putusan seperti itu. Untuk mengecek khususnya untuk di si terampil, tentunya ada beberapa user saja soalnya. Beberapa akun yang hanya bisa mengakses terampil. Jadi untuk putusan-putusan yang sudah diterbitkan, tentunya hanya pengguna itu saja yang dapat mengakses putusan tersebut. Kalau melalui e-court itu pun juga para pihaknya yang dapat mengakses putusan seperti itu. Jadi nggak sembarang orang dari orang luar yang ada urusan untuk mengakses putusan-putusan seperti itu. Oke, jadi untuk Mbak Yusi ya, sudah dipastikan kalau data tadi yang ditanya seperti putusan-putusan itu sebenarnya aman ya, karena memang yang bisa akses hanya yang memiliki akun dan juga pemohon. Oke, baik. Seperti itu Mbak Yusi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir ini dari Novi. Dia bertanya, kenapa kalau kita lihat di media sosial seperti hasil sidang artis bisa di-share, apakah data-data tersebut memang bebas akses seperti hasil putusan atau gugatan itu? Baik, sering nonton pertanyaan ini atau ini akses akun Oke, sebenarnya putusan tersebut ada namanya direktori putusan. Di sana memang kumpulan dari putusan, cuman untuk beberapa kasus memang tidak disebutkan nama identitas secara lengkap. Jadi memang harus ada penyaringan, ada semacam sensoran seperti itu. Jadi walaupun ada ya, tapi tetap kita tidak membuka identitas. Kasus-kasusnya itu seperti misalnya kalau di pidana, kalau di pidana misalnya kasus-kasus anak, nama-nama anak itu pasti kami sensor atau perbuatannya. Misalnya kalau di perdata untuk perceraian itu juga dilakukan untuk namanya itu semacam sensor seperti itu. Jadi tidak gamblang misalnya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang benar-benar sampai detail siapa penggugatnya, terus apa di dalam isi gugatnya seperti apa, itu berarti bukan memang yang bisa diakses masyarakat, tapi ada oknum yang menyebarkan gitu ya. Iya, saya nggak bilang gitu, cuman ya mungkin seperti itu. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari PN sendiri sudah dipastikan data-data seperti itu tuh aman. Iya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk Novi ya.
Kemudian juga yang terakhir nih, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam nih bincang-bincang kita bersama dengan Rahdi ya. Kita bahas tentang si Trampil ini memang sangat menarik sekali karena memberikan kemudahan langsung ya untuk masyarakat. Jadi mungkin terakhir Rahdi, seperti apa pesan dan harapan secara umum nih kepada masyarakat khususnya warga kota tentang pelayanan dari pengadilan negeri khususnya yang kita bahas hari ini si Trampil. Silakan. Baik, harapan kami dari Pengadilan Negeri Denpasar dengan dikembangkannya aplikasi Sitrampil, sistem informasi penetapan pengadilan terintegrasi di Dukcapil Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung, kami berharap masyarakat secara umum yang memerlukan keadilan di pengadilan akan terbantu dan mempermudah untuk melakukan tahapan-tahapan mengurus berkas-berkas dan produk-produk yang dibutuhkan baik itu di pengadilan dan di catatan sipil, sehingga nantinya para pencari keadilan tidak perlu direpotkan lah untuk melakukan pengurusan dokumen yang dari awal sebenarnya dokumennya juga sama sampai ke tahap akhir harus melakukan pembuatan dokumen seperti itu. Semoga nantinya masyarakat juga semakin banyak yang menggunakan aplikasi Sitrampil ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Randy hari ini sudah mensosialisasikan sama-sama. Dan edukasi masyarakat nih adanya Sitrampil ini yang bisa mempermudah mereka untuk khususnya bagi para pemohon ya yang sudah memiliki gugatan atau produk-produk tadi ada 10 item perjanjian nama, kemudian tadi perceraian dan masih banyak lainnya tentunya yang bisa diberikan kepada warga kota. Sangat bermanfaat sekali Sitrampil ini warga kota. Jadi warga kota semoga talkshow hari ini bisa memberikan manfaat untuk Anda, dan terima kasih juga untuk Pengadilan Negeri Radhi sudah hadir di sini. Semoga bulan depan bisa bertemu lagi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat lagi ya. Dan warga kota tidak terasa sudah hampir 2 jam saya menemani Anda dan 1 jam talkshow kita berjalan warga kota. Jadi langsung saja dari kawasan Taman Kota Bintang lantai 1 gedung Dharma Alaya, saya Adiani dan juga narasumber saya Radhi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santio.